Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Laksono dengan NIM 2315013 dari kelas Prak Pemrograman Jaringan Komputer 6E. Di sini saya akan membahas tentang apa itu OSI layer. Yang pertama, pengertian OSI layer. OSI layer sendiri memiliki kepanjangan Open System Interconnection yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, sekarang sudah berkembang dengan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Selanjutnya, model OSI layer. Model OSI layer jaring komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. Yang berikutnya, tujuan dari OSI layer. Tujuan dibuatnya OSI layer adalah sebagai rujukan agar produk atau software yang dibuat dapat bersifat interpolate. Ini berarti user dapat bekerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Berikutnya, fungsi dari OSI layer. Fungsi dari konsep OSI layer adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Selanjutnya saya akan membahas 7 lapisan OSI layer. Yang pertama, application layer. Application layer ini berada di lapisan ke-7. Application layer ini pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Berikutnya, presentation layer. Presentation layer ini berada di lapisan ke-6. Lapisan presentation layer ini berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi inskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer presentation, data akan terenkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Berikutnya session layer. Ini berada pada lapisan ke-5. Layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh dari protokol yang berada di layer ini adalah NFS, RTP, SMB, dan lainnya. Berikutnya transport layer. Transport layer ini berada di lapisan ke-4. Lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini. Yang pertama, memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Yang kedua, melakukan transmisi data melalui dari session sampai ke network layer. Yang ketiga, setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, sehingga untuk menyusun ulang. Yang keempat, melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dengan layer ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Kemudian network layer ini berada di lapisan ketiga. Layer network ini pada OSI bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Berikutnya data link layer yang berada di lapisan kedua. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut memungkinkan besar terjadinya di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan pengalamatan hardware pada MAC address dan flow control.
Berikutnya physical layer. Physical layer ini berada di lapisan pertama. Layer physical pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik, misalnya kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.